Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Orang yang paling berbahaya di dunia ini adalah mereka yang tidak lagi mencari izin untuk sekadar ada. Kalian yang terpilih, kalian tidak sekadar menjalani hidup, kalian meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun untuk membatasi kalian. Inilah kenyataannya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak dapat dipahami atau dikendalikan, orang lain cenderung merasa takut atau iri terhadapnya. Selamat, kalian hidup tanpa membayar sewa di benak mereka yang tidak menyukai kalian, sementara mereka kebingungan seperti tikus yang mencari jalan keluar. Namun, ketahuilah, kalian bukan berbahaya karena melawan, kalian berbahaya justru karena tidak perlu melawan. Diam kalian lebih tajam dari 1000 kata, kehadiran kalian adalah perintah yang tak terucapkan, dan cahaya kalian mengingatkan mereka akan kegelapan yang mengekang diri mereka sendiri. Tapi jujur saja, melihat mereka berlarian ketakutan terkadang terlalu menghibur, bukan? Nomor 1, energi Anda. Tak terduga, energi Anda tak terduga, dan itulah yang membuat Anda tak tersentuh. Orang-orang tidak tahu apa yang diharapkan dari Anda, dan itu menakutkan bagi mereka. Satu saat Anda tenang, fokus, dan diam-diam bekerja menuju tujuan Anda. Saat berikutnya, Anda bagai badai yang menerjang setiap rintangan, seolah-olah tak pernah ada. Namun, ini bukan sekadar kekacauan, melainkan ketidakpastian yang terarah. Anda bergerak dengan tujuan yang begitu tajam, hingga mampu menghancurkan segala ekspektasi yang coba mereka sematkan pada Anda. Inilah yang membuat Anda begitu berbahaya. Mereka tak bisa mengurung Anda dalam satu definisi, dan itu membuat mereka frustrasi. Mereka tak tahu apakah harus takut, mengagumi, atau mencoba menghentikan Anda. Dan ketika seseorang tak bisa menebak langkah Anda, mereka tak bisa merencanakan serangan. Anda selalu 10 langkah di depan karena Anda tak mengikuti naskah yang sudah ada. Sementara mereka sibuk bersiap untuk bertarung, Anda sudah membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Anda membuat mereka gelisah karena energi Anda berubah sesuai kebutuhan. Anda beradaptasi, berkembang, dan hadir tepat saat dibutuhkan, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Itulah sebabnya mereka lari, bukan hanya dari Anda, tetapi dari ketidakmampuan mereka untuk memahami atau mengendalikan Anda. Namun, ini bukan hanya tentang menjadi tak terduga bagi orang lain, tetapi juga tentang terus mengejutkan diri sendiri. Anda mendorong batasan, melangkah ke tempat-tempat yang belum pernah Anda jelajahi, dan melakukan hal-hal yang mereka anggap mustahil. Sementara mereka tetap nyaman dalam zona mereka, Anda berada di luar sana, menyalakan api perubahan. Anda adalah kartu liar di dunia yang penuh aturan, dan itu membuat Anda tak terhentikan. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti Anda sebelumnya, karena orang seperti Anda seharusnya tidak ada. Namun, disinilah Anda, sebuah paradoks hidup yang membuat semua orang bertanya-tanya. Apakah mereka mencintai atau takut pada Anda? Tidak masalah, karena satu hal pasti, mereka tak bisa mengalihkan pandangan dari Anda. Nomor 2, Anda menolak dilabeli, Anda menolak untuk diberi label, dan disitulah letak kekuatan Anda. Orang-orang begitu ingin mengategorikan Anda, menempatkan Anda dalam kotak yang sesuai dengan pemahaman mereka. Namun, Anda tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Anda terlalu dinamis, terlalu berlapis, terlalu kompleks untuk sekadar dimasukkan ke dalam definisi yang sempit. Hal ini membuat mereka gelisah. Karena dalam dunia di mana label memberikan rasa nyaman dan kejelasan,
Anda adalah teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Mereka mencoba menyebut Anda terlalu berlebihan, terlalu sedikit, terlalu keras, atau terlalu diam, tetapi tak satu pun dari itu yang benar-benar melekat. Hari ini Anda melanggar aturan, besok Anda menulis ulang aturan itu sepenuhnya. Anda adalah seseorang yang menertawakan ekspektasi dan memilih untuk melakukan apa yang benar, bukan sekadar apa yang mudah. Orang-orang tidak terbiasa melihat kebebasan seperti itu, dan itu membuat mereka tak nyaman. Bagi mereka, Anda adalah cermin yang memantulkan keberanian yang mereka harap mereka miliki. Penolakan Anda untuk menyesuaikan diri mengancam dasar pemikiran mereka. Mereka ingin Anda tetap berada dalam satu jalur agar lebih mudah memahami dan menghadapi Anda. Namun, Anda tidak ada di sini untuk membuat orang lain nyaman. Anda ada di sini untuk tumbuh, berkembang, dan melampaui batasan yang bahkan Anda sendiri tidak pernah bayangkan. Kebingungan mereka bukanlah beban Anda. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang memainkan permainan yang lebih besar. Apa yang membuat Anda berbahaya adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa memprediksi Anda. Anda bukan satu hal, Anda adalah segalanya. Anda tidak konsisten sesuai dengan harapan mereka, karena konsistensi Anda terletak pada pertumbuhan, bukan pada standar mereka, dan itu membuat mereka takut. Orang selalu takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka akan mencoba memberi Anda label atau lari dari Anda. Tetapi pada akhirnya itu tidak penting. Anda terlalu sibuk menjalani hidup dengan penuh makna dan keaslian untuk peduli dengan kotak mana yang mereka coba paksakan kepada Anda. Anda tidak bisa dibatasi, dan itulah kekuatan terbesar Anda. Nomor 3, ketangguhan Anda. Tidak terbantahkan, ketangguhan Anda dalam menghadapi tantangan adalah sesuatu yang membedakan Anda dari yang lain. Ketika hidup atau mereka yang meragukan Anda mencoba menjatuhkan Anda tidak sekadar bangkit. Anda bangun sebagai kekuatan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bertekad dari sebelumnya. Ini bukan soal balas dendam atau membuktikan orang lain salah. Ini tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda benar. Anda tidak menanggapi kegagalan dengan rasa kasihan pada diri sendiri atau mencari alasan. Sebaliknya, Anda merespons dengan tindakan, pertumbuhan, dan ketahanan yang membuat orang lain terdiam. Apa yang membuat Anda berbahaya adalah kenyataan bahwa Anda tidak pernah menyerah. Setiap kekalahan, hinaan, dan kegagalan Anda ubah menjadi bahan bakar. Sementara orang lain larut dalam keputusasaan, Anda sudah merancang langkah berikutnya. Anda tidak membuang waktu menjelaskan diri atau berdebat dengan mereka yang meremehkan Anda. Sebaliknya, Anda membiarkan kesuksesan Anda berbicara, lebih nyaring dan lebih tak terbantahkan dari kata-kata apapun. Keheningan Anda begitu menggema hingga tetap terngiang di benak mereka yang meragukan Anda, bahkan lama setelah Anda melangkah maju. Respons Anda bukanlah sekadar reaksi emosional, tetapi perhitungan yang matang. Anda tidak bertindak karena marah atau putus asa, Anda bergerak dengan ketepatan. Setiap langkah Anda terencana, dan setiap kemenangan adalah pengingat bagi mereka yang meremehkan Anda bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Dan inilah yang paling mengusik mereka, bukan sekadar karena Anda kembali, tetapi bagaimana Anda melakukannya. Anda tidak hanya bangkit kembali, Anda bertransformasi. Kenyataannya mereka tidak bisa menerima fakta bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan Anda, bukan pendapat mereka, bukan upaya mereka untuk menjatuhkan Anda, bahkan bukan kegagalan Anda sendiri. Setiap kali Anda bangkit, itu menjadi peringatan bagi siapapun yang cukup bodoh untuk mencoba menghalangi jalan Anda. Ketangguhan Anda bukan hanya soal bertahan, ini tentang menguasai keadaan. Anda tidak sekadar pulih, Anda berkembang, dan itulah yang membuat Anda tak terhentikan. Nomor 4, keaslian.
Anda membuat Anda disegani, keaslian Anda membuat orang lain merasa segan karena Anda hadir sebagai diri sendiri, tanpa permintaan maaf, tanpa topeng, tanpa kepalsuan, tanpa senyum basa-basi. Hanya kebenaran yang murni dan tak tersaring. Kejujuran seperti itu adalah sesuatu yang langka, dan bagi banyak orang itu menakutkan. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang bersembunyi di balik citra yang telah mereka bangun dengan hati-hati, Anda tampil seperti api yang menyala terang di tengah kegelapan. Anda tidak mencoba untuk berbeda, Anda hanya memutuskan bahwa menjadi diri sendiri adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Keaslian Anda bukan hanya membuat Anda menonjol, tetapi juga mengguncang orang-orang hingga ke inti mereka. Itu memaksa mereka untuk menghadapi topeng yang mereka kenakan, kebohongan yang mereka pertahankan, dan ketakutan yang mereka sembunyikan. Kehadiran Anda yang begitu jujur mengganggu kenyamanan mereka karena Anda mengungkap realitas rapuh yang mereka ciptakan dengan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Anda tidak berniat membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi keberadaan Anda sendiri sudah cukup untuk melakukannya. Apa yang membuat Anda begitu berbahaya adalah bahwa Anda tidak mencari persetujuan. Anda tidak menyesuaikan diri hanya demi diterima atau memenuhi ekspektasi orang lain. Kebebasan ini, keberanian untuk menjadi diri sendiri, adalah sesuatu yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Mereka menginginkannya, mereka iri padanya, dan sekaligus takut akan hal itu. Mereka tidak bisa mengendalikan Anda karena Anda tidak mengikuti aturan yang selama ini mereka patuhi. Ketulusan Anda begitu kuat hingga menjadi magnet bagi sebagian orang dan terasa mengganggu bagi yang lain. Namun, satu hal yang pasti, Anda tak akan pernah terlupakan. Banyak yang tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang menolak untuk berpura-pura. Mereka hanya punya dua pilihan, mengagumi Anda atau menghindari Anda. Namun, bagaimanapun reaksi mereka, itu tidak mengubah apapun bagi Anda. Karena Anda telah menyadari satu hal yang belum mereka pahami. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk hidup sesuai dengan kebenaran diri sendiri. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dengan menjadi diri Anda yang sejati, Anda sudah menang. Nomor 5. Anda ancaman bagi kemandekan. Anda adalah ancaman bagi kemandekan karena Anda menolak untuk puas dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sementara orang lain berdamai dengan keadaan yang cukup baik, Anda terus mengejar lebih banyak, meraih lebih tinggi, dan menembus batasan yang bahkan tidak mereka sadari ada. Ambisi Anda bukan hanya mendorong batas kemungkinan, tetapi juga mengungkapkan rasa puas diri orang-orang di sekitar Anda. Dan bagi sebagian orang, hal itu sulit diterima. Keberadaan Anda sendiri menjadi pengingat nyata akan potensi yang mereka abaikan. Saat mereka melihat Anda berjuang, membangun dan berkembang, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka telah berhenti mencoba. Mereka membuat alasan, meyakinkan diri bahwa jalan itu terlalu sulit, terlalu berisiko, atau tidak sepadan, tetapi kemudian Anda datang membuktikan bahwa mereka salah hanya dengan menjadi diri Anda sendiri, dan itu menyakitkan bagi mereka. Anda adalah bukti hidup bahwa alasan yang mereka pegang erat hanyalah ketakutan yang terselubung. Inilah sebabnya mengapa kemandekan membenci ambisi, karena Anda menantang keadaan yang mereka anggap nyaman. Tekad Anda menjadi cermin yang sulit dihindari, memperlihatkan kurangnya usaha, impian yang tidak terwujud, dan tujuan yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan. Mereka sebenarnya tidak membenci Anda. Mereka membenci versi diri mereka sendiri yang telah mereka kubur. Namun, inilah kenyataannya. Anda tidak melakukan semua ini untuk mereka. Anda tidak berjuang demi membuat orang lain merasa kecil. Anda mengejar potensi Anda sendiri, menolak untuk membiarkan hidup berlalu tanpa memberikan segalanya.
Jika mereka merasa terancam, itu bukan kesalahan Anda. Itu adalah ketakutan mereka sendiri yang menggerogoti mereka. Anda bukan sekadar ambisius, Anda tak terhentikan. Dan bagi mereka yang telah menyerah pada kehidupan biasa-biasa saja, energi seperti itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nomor 6. Anda menjadikan rasa sakit sebagai senjata. Anda mengubah rasa sakit menjadi senjata dengan cara yang membuat orang lain terdiam. Apa yang bisa menghancurkan orang lain justru membuat Anda semakin tajam. Rasa sakit tidak melemahkan Anda, ia membentuk Anda. Setiap kegagalan, setiap pengkhianatan, setiap kekecewaan hanyalah batu bata lain dalam benteng yang sedang Anda bangun. Bukan berarti Anda kebal terhadap rasa sakit, tetapi Anda telah belajar bagaimana menggunakannya. Anda telah mengubah sesuatu yang ditakuti banyak orang menjadi sekutu terkuat Anda. Ketika hidup menjatuhkan Anda tidak sekadar bangkit, Anda kembali dengan lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bersemangat. Anda menggali pelajaran dari setiap kesulitan dan menggunakannya sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Orang-orang mengamati, menunggu rasa sakit menghentikan langkah Anda. Namun, alih-alih menghentikan, rasa sakit justru mendorong Anda lebih jauh. Mereka melihat Anda tersandung dan mengira itu adalah akhir dari perjalanan Anda. Hanya untuk menyadari kemudian bahwa Anda telah menggunakan kemunduran itu sebagai bahan bakar untuk menyalakan api yang lebih besar. Ketahanan Anda membuat mereka gentar karena tidak tergoyahkan. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Anda terus maju ketika orang lain sudah lama menyerah. Setiap kali Anda menolak untuk dikalahkan, itu mengingatkan mereka pada keterbatasan mereka sendiri. Dalam diri Anda, mereka melihat sesuatu yang tidak mereka miliki, kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang. Dan inilah yang membuat Anda begitu berbahaya. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan Anda, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Bagi Anda, rasa sakit bukanlah musuh, ia adalah guru. Ia yang mengasah fokus Anda, memperdalam kekuatan Anda, dan memberi bahan bakar bagi ambisi Anda. Sementara orang lain membiarkan rasa sakit melumpuhkan mereka, Anda justru mengarahkannya menjadi tindakan. Dan itulah sebabnya Anda tak terbendung. Semakin keras hidup menghantam, semakin berbahaya Anda menjadi. Karena bagi Anda, rasa sakit bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari pencapaian besar berikutnya. Nomor 7. Anda mendefinisikan ulang aturan. Anda mendefinisikan ulang aturan karena Anda menolak menerima batasan yang tidak masuk akal bagi Anda. Sementara orang lain mengikuti apa yang diperintahkan tanpa berpikir, Anda mempertanyakan segalanya. Mengapa? Karena Anda melihat melampaui permukaan. Anda memahami bahwa aturan dibuat oleh manusia yang tidak lebih hebat dari Anda. Dan jika aturan itu tidak sejalan dengan visi Anda tidak ragu untuk melanggarnya, atau lebih baik lagi, menulis ulang semuanya. Namun, ini bukan sekadar pemberontakan demi pemberontakan. Ini bukan tentang membuktikan sesuatu atau sekadar menantang otoritas. Ini tentang menciptakan sesuatu yang lebih baik. Anda tidak menolak sistem karena ceroboh, tetapi karena sistem itu sudah usang, tidak efektif, atau memang tidak dirancang untuk seseorang dengan ambisi sebesar Anda. Di saat orang lain melihat tembok pembatas, Anda melihat celah yang bisa ditembus. Dan alih-alih menerima apa yang diberikan, Anda menciptakan cetak biru Anda sendiri. Hal ini menakutkan bagi banyak orang, karena mengacaukan keteraturan yang mereka yakini. Sebagian besar orang merasa nyaman mengikuti aturan, bahkan jika aturan itu membuat mereka terjebak. Tetapi Anda berbeda. Anda berbahaya bagi mereka bukan karena Anda menolak aturan, tetapi karena Anda mengubah permainan itu sendiri. Ketika sistem tidak sesuai dengan tujuan Anda tidak menyerah atau berkompromi, Anda mencari cara lain.
Dan dalam prosesnya, Anda membuka mata orang lain bahwa batasan yang mereka terima selama ini hanyalah ilusi. Ini bukan tentang tidak menghormati tradisi. Ini tentang evolusi. Anda tidak takut menantang norma karena Anda tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan perubahan. Dan meskipun beberapa orang mungkin menganggap pendekatan Anda berani atau bahkan mengancam, jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa Anda benar. Dengan menolak status quo, Anda tidak hanya membuka jalan bagi diri sendiri, Anda menetapkan standar baru bagi orang lain. Itu bukan pemberontakan, itu adalah kepemimpinan. Nomor 8, Anda adalah bukti. Bahwa kekuasaan itu senyap, Anda adalah bukti bahwa kekuasaan tidak perlu bersuara lantang, karena Anda telah menguasai seni kehadiran. Anda tidak perlu berbicara atau membuat masuk yang dramatis. Begitu Anda memasuki ruangan, energinya langsung berubah. Orang-orang memperhatikan Anda, bukan karena Anda berisik, tetapi karena aura Anda secara alami menarik perhatian tanpa perlu berusaha. Ada intensitas yang tenang dalam diri Anda, yang membuat segalanya terasa lebih fokus, lebih bermakna, lebih hidup. Anda tidak mencari validasi atau pengakuan, Anda memancarkannya secara alami. Kekuatan sejati Anda terletak pada kenyataan bahwa Anda tidak perlu memaksa diri masuk ke dalam percakapan atau menunjukkan dominasi. Anda tidak mengandalkan volume atau drama. Kehadiran Anda sudah berbicara dengan sendirinya. Orang-orang secara tidak sadar menyesuaikan diri ketika Anda berada di dekat mereka. Ruangan terasa selaras dengan energi Anda, dan mereka tahu secara insting untuk menghormati ruang Anda. Anda telah mencapai titik di mana cukup dengan menjadi diri sendiri, orang-orang akan mengakui nilai Anda. Inilah yang membuat kekuatan Anda begitu mengintimidasi, karena begitu langka. Kebanyakan orang merasa perlu berteriak, bersaing, atau membuktikan diri agar didengar. Tetapi Anda telah memahami bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Kekuatan sejati hanya ada. Ini adalah kepercayaan diri yang tenang, yang meninggalkan kesan mendalam bahkan setelah Anda pergi. Nomor 9, visi Anda tak terjangkau. Visi Anda tak terjangkau karena impian Anda begitu berani hingga melampaui batas dari apa yang diyakini orang lain sebagai sesuatu yang mungkin. Sementara, kebanyakan orang terjebak dalam zona nyaman, bermimpi kecil, dan puas dengan apa yang aman. Anda berpikir jauh melampaui cakrawala. Tujuan Anda bukan sekadar besar, mereka luar biasa, berani, dan tak terbatas. Dan itulah yang membuatnya begitu menakutkan bagi mereka yang tidak dapat melihat lebih jauh dari keterbatasan mereka sendiri. Bagi mereka, ambisi Anda ibarat galaksi yang terlalu jauh untuk dijangkau. Mereka tidak bisa membayangkan skala luar biasa yang sedang Anda kerjakan atau kedalaman kemungkinan yang sedang Anda kejar. Anda tidak sekadar berusaha sukses dalam satu bidang. Anda sedang membentuk kembali industri, mendefinisikan ulang arti kesuksesan, dan membangun warisan yang akan bertahan jauh setelah Anda tiada. Anda sedang menciptakan masa depan yang bahkan belum ada. Dan karena mereka tidak bisa melihat apa yang Anda lihat, mereka hanya bisa menatap Anda dengan perpaduan antara kekaguman dan ketakutan. Impian Anda tidak dapat dipahami oleh mereka yang takut mengambil risiko dan melangkah ke wilayah yang belum dikenal. Visi Anda tidak bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak kenyamanan mereka, dan itulah yang membuat mereka gelisah. Namun bagi Anda, itulah inti dari semuanya. Anda tidak bermimpi demi validasi atau agar sesuai dengan ekspektasi orang lain. Anda bermimpi karena potensi Anda tidak memiliki batas. Anda melihat dunia yang bahkan belum bisa mereka bayangkan, dan itu menjadikan Anda kekuatan yang sulit mereka pahami. Fakta bahwa visi Anda tampak tak terjangkau bagi mereka justru semakin mengobarkan semangat Anda untuk mewujudkannya. Anda tidak takut dengan betapa mustahilnya impian itu di mata orang lain.
Sebaliknya, Anda justru terdorong oleh tantangan itu. Sensasi mengetahui bahwa impian Anda selalu akan lebih besar dari dunia di sekitar Anda adalah bahan bakar bagi perjalanan Anda. Dan sementara mereka masih meragukan, Anda sudah menciptakan masa depan. Nomor 10. Anda tidak mengejar, Anda menarik. Anda tidak mengejar, Anda menarik. Bukan hanya peluang yang datang kepada Anda, tetapi juga segala sesuatu yang selaras dengan misi dan tujuan Anda. Baik itu orang, kesempatan, atau bahkan lawan, mereka semua tanpa sadar tertarik pada energi Anda, entah mereka menyukainya atau tidak. Anda telah menjadi magnet bagi segala sesuatu yang selaras dengan jalan hidup Anda, dan daya tarik semacam itu mustahil untuk ditiru. Kekuatan sejati dari hal ini terletak pada kenyataan bahwa Anda tidak perlu memohon atau memaksakan sesuatu untuk menjadi milik Anda. Anda telah memahami bahwa hal terbaik dalam hidup tidak datang dari mengejarnya dengan putus asa, tetapi dari hadir sebagai diri Anda yang paling autentik dan kuat. Energi Anda begitu magnetis sehingga menarik orang-orang dan situasi yang tepat ke dalam hidup Anda, tanpa Anda harus berusaha keras. Orang-orang secara alami tertarik kepada Anda, bukan karena Anda mencari perhatian, tetapi karena keberadaan Anda begitu kuat hingga tak bisa diabaikan. Dan bukan hanya hal-hal positif yang tertarik kepada Anda, bahkan musuh pun tak bisa menahan diri untuk masuk ke orbit Anda. Bukan karena Anda menginginkan mereka di sana, tetapi karena kekuatan, kesuksesan, dan kepercayaan diri Anda membuat mereka merasa kecil, memaksa mereka untuk memilih, menghadapi Anda atau mundur dalam ketakutan. Namun, Anda juga tidak mengejar mereka. Mereka yang mendekati Anda karena mereka melihat dalam diri Anda sesuatu yang tidak bisa mereka capai, pertumbuhan, visi, dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Keindahan dari semua ini adalah bahwa Anda telah menemukan rahasianya. Energi Anda menciptakan momentumnya sendiri. Anda tidak perlu bekerja mati-matian untuk mendapatkan apa yang layak bagi Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah terus berkembang, terus bersinar, dan terus menarik segala sesuatu yang memang ditakdirkan untuk Anda. Selebihnya akan mengikuti, dan mereka yang memang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan Anda akan menemukan jalannya menuju Anda, karena mereka tidak bisa menolak tarikan energi Anda. Begitu pula Anda. Nomor 11. Anda memegang cermin. Anda memegang cermin, suka atau tidak, keberhasilan Anda memaksa orang lain untuk menghadapi bagian dari diri mereka yang selama ini mereka hindari. Bukan Anda yang mereka benci, tetapi apa yang Anda wakili. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap tujuan yang Anda capai, dan setiap batasan yang Anda hancurkan, semakin memperjelas jarak antara tempat Anda berada dan tempat mereka masih terjebak. Keberadaan Anda menyoroti stagnasi mereka, dan itulah yang membuat mereka gelisah. Anda tidak berusaha untuk mengekspos siapapun, tetapi Anda melakukannya hanya dengan menjadi diri sendiri. Kebenaran selalu terasa tidak nyaman bagi mereka yang terlalu takut untuk mengejar impian mereka sendiri atau menantang batasan mereka sendiri. Prestasi Anda membuat alasan mereka terasa hampa. Mereka membenci cermin yang Anda pegang, yang memperlihatkan seberapa jauh mereka telah mengabaikan potensi mereka sendiri. Bukan kesuksesan Anda yang mereka benci, melainkan kenyataan bahwa itu menjadi pengingat bahwa mereka telah memilih untuk puas dengan mediokritas. Ketakutan mereka dalam menghadapi peluang yang terlewat dan potensi yang belum terpenuhi membuat mereka menyerang Anda. Anda telah menjadi simbol dari segala sesuatu yang bisa mereka capai tetapi tidak berani usahakan. Anda adalah bukti hidup bahwa ketekunan dan keberanian dapat membawa seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu mengusik mereka. Pertumbuhan Anda memaksa mereka untuk mempertanyakan pilihan mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, dan kurangnya ambisi mereka.
Mereka membenci apa yang telah Anda capai karena itu mengguncang kenyamanan palsu yang selama ini mereka pertahankan. Namun, kenyataannya adalah Anda tidak bertanggung jawab atas perasaan mereka. Anda tidak meminta untuk membuat mereka tidak nyaman. Anda hanya memilih untuk hidup dalam kebenaran Anda. Kesuksesan Anda bukan tentang merendahkan mereka, tetapi tentang mengangkat diri Anda sendiri ke tingkat yang tidak bisa mereka capai, setidaknya belum. Dan selama Anda terus tumbuh, cermin itu akan terus memantulkan kebenaran yang mereka enggan hadapi. Nomor 12. Anda adalah penjahat dalam cerita mereka, tetapi pahlawan dalam cerita Anda. Bagi mereka yang tidak memahami Anda adalah ancaman, tak terduga, sulit dikendalikan, dan mengganggu kenyamanan yang telah mereka bangun. Mereka mencap Anda sebagai antagonis dalam narasi yang mereka ciptakan karena keberhasilan Anda menantang standar biasa yang mereka anggap cukup. Namun, Anda tidak hidup untuk menjelaskan diri Anda kepada mereka. Anda tidak tertarik untuk menyesuaikan diri dengan kisah orang lain karena Anda sedang menulis legenda Anda sendiri, sebuah kisah yang tidak akan dilupakan. Anda telah menerima bahwa mengejar kebesaran berarti tidak akan selalu dipahami oleh semua orang. Bahkan, sebagian besar akan salah menafsirkan niat Anda, menyebut Anda arogan, ambisius, atau sebagai pengganggu zona nyaman mereka. Tapi semua itu tidak mengganggu Anda, karena mereka tidak bisa melihat gambaran besar yang Anda kejar. Mereka mungkin menyebut Anda apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari opini mereka yang cepat memudar. Di mata mereka, Anda mungkin terlihat sebagai ancaman. Namun dalam kisah Anda sendiri, Anda adalah pahlawan, seseorang yang menolak untuk puas dengan kehidupan biasa, seseorang yang berani menghadapi rintangan, dan seseorang yang tidak takut untuk bermimpi besar. Setiap tantangan yang datang, setiap penghalang yang mereka letakkan di jalur Anda, hanya menambah babak epik dalam cerita yang Anda tulis. Anda tidak mencari persetujuan siapapun. Anda terlalu sibuk menciptakan warisan yang akan menginspirasi generasi setelah Anda. Jadi, biarkan mereka melihat Anda sebagai penjahat jika itu yang mereka butuhkan. Anda tahu kebenarannya. Anda adalah pahlawan dari kisah yang baru saja dimulai. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa mereka hanyalah karakter pendukung dalam perjalanan besar Anda. Nomor 13. Keheningan Anda lebih nyaring dari teriakan mereka. Keheningan Anda lebih nyaring daripada teriakan mereka karena Anda telah menguasai seni membiarkan tindakan berbicara. Sementara orang lain berteriak, mengkritik, dan mencoba menjatuhkan Anda tetap diam. Bukan karena Anda tidak bisa merespons, tetapi karena Anda tidak perlu melakukannya. Hasil kerja Anda sudah berbicara lebih lantang daripada kata-kata siapapun dan dampaknya tak terbantahkan. Tidak ada yang membungkam kebisingan lebih efektif daripada kesuksesan yang tak dapat disangkal. Anda telah belajar bahwa membuktikan diri tidak memerlukan perdebatan atau pembelaan. Mereka yang menyerang Anda haus akan perhatian. Mereka ingin memprovokasi, menarik Anda ke dalam drama mereka, berharap bisa mengguncang ketenangan Anda. Mereka berteriak, menyebarkan keraguan, dan mencoba menyeret Anda ke dalam kekacauan mereka. Namun, ketika Anda menolak untuk terlibat, kekuatan mereka lenyap. Keheningan Anda membuat mereka frustrasi karena mereka tidak mendapatkan kepuasan melihat Anda goyah. Sebaliknya, Anda mengarahkan energi Anda ke tempat yang benar-benar penting, kemajuan, pertumbuhan, dan pencapaian yang hanya bisa mereka impikan. Ini bukan tentang mengabaikan mereka, tetapi tentang melampaui mereka. Saat mereka sibuk membicarakan Anda sibuk membangun sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Dan ketika hasilnya mulai terlihat, kata-kata mereka kehilangan makna. Saat itulah mereka menyadari bahwa keheningan Anda bukan kelemahan,
tetapi strategi. Anda fokus, penuh perhitungan, dan sudah jauh di depan sehingga kebisingan mereka tidak lagi relevan. Kepercayaan diri yang tenang seperti ini jarang ditemukan, dan itu mengintimidasi. Orang-orang terbiasa melihat orang lain mencari validasi, berdebat, dan membela diri. Namun, kemampuan Anda untuk tetap tenang sementara mereka kehilangan kendali berbicara lebih banyak tentang kekuatan Anda daripada kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Mereka bisa berteriak sekeras yang mereka mau, tetapi pada akhirnya hanya keberhasilan Anda yang akan bergema. Dan ketika debu mereda, mereka akan dibiarkan dengan kebisingan kosong mereka sendiri, sementara Anda tetap berdiri, tak tergoyahkan dan menang. Apa yang terjadi ketika Anda menolak untuk puas dengan hal biasa, menolak untuk menyesuaikan diri, dan menolak untuk meminta maaf atas keberadaan Anda? Anda tidak perlu mengejar apapun, kesempatan, penghormatan, atau pengakuan, karena energi, tekad, dan keaslian diri Anda akan menarik segala sesuatu yang memang layak Anda dapatkan. Kesunyian Anda lebih kuat daripada teriakan mereka, dan ketahanan Anda begitu tak tergoyahkan hingga menghancurkan batasan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Anda telah menguasai seni mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, menulis ulang aturan, dan membangun warisan yang membuat mereka yang tidak mampu mengimbanginya merasa gentar. Mereka yang membenci Anda sebenarnya tidak membenci diri Anda secara pribadi. Mereka membenci cerminan dari mediokritas mereka sendiri yang Anda tunjukkan. Sementara mereka berusaha keras untuk menjatuhkan Anda justru terlalu sibuk menciptakan kisah yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Anda adalah pahlawan dalam narasi hidup Anda sendiri. Sementara mereka berusaha menggambarkan Anda sebagai tokoh antagonis dalam kisah mereka, visi Anda begitu luas dan begitu kuat sehingga tidak dapat dibatasi oleh pola pikir yang sempit. Anda adalah kekuatan yang tidak mereka duga, yang tidak dapat mereka hentikan, karena kekuatan Anda bukanlah sesuatu yang gaduh atau putus asa, melainkan tenang, mantap, dan tak terbendung. Dan saat Anda terus melangkah maju, ingatlah ini. Mungkin mereka tidak akan pernah benar-benar memahami Anda, tetapi mereka akan selalu mengingat Anda. Anda sudah memenangkan permainan ini, dan dunia akan menyaksikan bagaimana Anda menulis ulang aturan untuk semua orang. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, jika Anda merasakan percikan pengingat akan kekuatan diri Anda, maka saya mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan ini. Tekan tombol subscribe dan mari kita terus berkembang bersama. Dukungan Anda bukan sekadar sebuah klik, melainkan komitmen bersama untuk mencapai keunggulan, menulis ulang aturan, dan menciptakan warisan yang tidak bisa diabaikan. Sukai, komentari, dan bagikan jika pesan ini berbicara kepada Anda. Karena ketika kita bersatu, kita saling menguatkan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu. Anda tidak sekadar ada di sini, Anda memang ditakdirkan untuk berada di sini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tetaplah bersemangat dan teruslah melangkah maju. Terima kasih telah bergabung di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan jiwa-jiwa terpilih saling terhubung. Ingatlah, alam semesta selalu memiliki cara untuk mengarahkan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya alam semesta selalu menyinari jalan Anda